Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi pada mata kuliah pengetahuan lingkungan. Kali ini adalah materi baru ya, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Oke, kita melanjutkan materi yang kemarin. Seperti yang saya sampaikan ada 3 materi pokok sebelum UTS ya. Dan ini adalah pencemaran lingkungan yang melingkupi pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas pencemaran udara saja. Tapi sebelum masuk ke situ, saya ingin menjelaskan tentang pencemaran lingkungan dulu. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982, yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Dengan meningkatnya perkembangan sektor industri dan transportasi serta aktivitas manusia yang lain, limbah yang mengandung unsur pencemar pun semakin meningkat. Zat atau bahan yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan disebut dengan polutan. Berdasarkan lokasinya, pencemaran lingkungan dapat dibedakan menjadi pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Oke, untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang fokus terhadap pencemaran udara. Pencemaran udara itu disebabkan oleh limbah gas yang mengandung gas karbon monoksida atau CO, hidrokarbon atau HC, oksida belerang atau SOX, oksida nitrogen atau NOx, bahan pendingin klorofluorokarbon atau CFC, dan material partikulat seperti debu atau abu. Pencemaran air disebabkan oleh limbah pertanian, limbah industri, dan limbah rumah tangga. Pencemaran tanah banyak diakibatkan oleh limbah padat yang berupa sampah rumah tangga, pasar, industri, serta kegiatan pertanian dan peternakan. Nah, untuk yang pencemaran air dan pencemaran tanah kita akan bahas pada materi selanjutnya. Oke, pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam udara, dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh aktivitas manusia maupun secara alamiah. Suatu zat dikatakan mencemari udara jika gangguan terhadap susunan atmosfer telah melampaui angka batas. Angka batas ditentukan oleh faktor kuantitas kontaminan, lamanya berlangsung, serta dampak potensialnya. Di bawah angka batas, atmosfer masih dapat beradaptasi mengadakan mekanisme pengendalian alamiah. Nilai ambang batas setiap kontaminan berbeda-beda. Bahkan, di setiap negara pun berbeda-beda. Bentuk khusus dari partikel pencemaran udara dibedakan menjadi 5. Yang pertama, mist atau kabut, yaitu partikel cair udara karena kondensasi uap air atau atomisasi cairan. Kemudian yang kedua adalah fog, kabut yang padat atau tebal. Hampir sama seperti mist, namun lebih padat atau tebal dan masih bisa dilihat tanpa bantuan visual. Kemudian yang ketiga adalah smoke atau asap, yaitu partikel karbon padat yang terjadi dari pembakaran tidak sempurna, tapi ukurannya kurang dari 5 mikron. Kemudian yang keempat ada dust atau debu, yaitu partikel padat yang terjadi karena pemecahan dan reduksi dan dipengaruhi oleh gravitasi. Dan yang terakhir adalah foam, yaitu
partikel padat akibat kondensasi dan penguapan logam cair yang disertai oksidasi di udara secara langsung. Udara. Udara adalah campuran gas yang terdapat pada lapisan yang mengelilingi bumi. Campuran gas tersebut memiliki komposisi yang tidak konstan. Konsentrasi uap air atau H2O mempengaruhi kelembapan udara, sementara konsentrasi karbon dioksida atau CO2 mempengaruhi suhu. Jadi makin banyak CO2 makin panas, makin banyak H2O makin lembab. Udara sebagai komponen abiotik lebih dikenal sebagai istilah atmosfer. Atmosfer memiliki 3 lapisan yang dilihat dari permukaan bumi, yaitu troposfer, stratosfer, dan mesosfer. Berdasarkan sumber dan perkembangannya di udara, pencemar udara dibedakan menjadi 2, yaitu pencemar primer dan pencemar sekunder. Pencemar primer merupakan substansi pencemar yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara, misalnya karbon monoksida atau CO. Kemudian pencemar sekunder merupakan substansi pencemar yang terbentuk dari pencemar primer di atmosfer. Contohnya ozon atau O3 melalui proses fotokimia. Oke, kita membahas tentang pencemar udara primer dulu. Jadi, dari seluruh pencemar primer, sumber pencemar dari transportasi memberikan andil sebanyak 60% terhadap pencemaran udara. Beberapa unsur pencemar primer diantaranya karbon monoksida atau CO, hidrokarbon atau HC, oksida nitrogen atau NOx, kemudian oksida belerang atau SOx, dan partikulat. Kita bahas karbon monoksida atau CO. Karbon monoksida atau CO merupakan gas yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak memiliki rasa, dan tidak larut di dalam air. CO merupakan hasil pembakaran tidak sempurna terhadap komponen yang mengandung karbon. Reaksi antara karbon dioksida dan komponen karbon pada suhu tinggi juga dapat menghasilkan CO, misalkan pada pembakaran yang di dalam furnace atau industri. Jika jumlah oksigen yang tersedia dalam pembakaran kurang, maka hasil pembakarannya adalah CO, bukan CO2. Selain itu, CO juga dihasilkan jika antara udara dan bahan baku tidak tercampur secara homogen, walaupun O2 tersedia cukup. Kalau tidak homogen, ada yang banyak O2-nya, tapi ada juga yang sedikit O2-nya kan. Jadi ada yang menghasilkan CO2, ada yang menghasilkan CO. Kontak manusia dengan CO dapat mengganggu kesehatan, bahkan kematian. Hemoglobin dalam darah akan membawa CO membentuk karboksi hemoglobin atau COHB sehingga oksigen yang dibawa menjadi berkurang. Jadi Hb itu kecenderungannya mengikat CO kalau ada CO. Jadi oksigennya kalah. Oke, berikutnya adalah NOx atau oksida nitrogen. Oksida nitrogen adalah kelompok gas yang terdapat di atmosfer. Di antara gas nitrogen oksida, gas oksida nitrit atau NO dan nitrogen dioksida atau NO2 paling banyak dijumpai sebagai polutan udara. NO merupakan gas yang tidak berwarna dan berbau, namun NO2 mempunyai warna coklat kemerahan dan berbau tajam. Udara mengandung 80% jumlah nitrogen dan 20% jumlah oksigen. Pada suhu kamar, kedua gas ini cenderung tidak bereaksi satu sama lain. Namun, pada suhu tinggi misalnya pembakaran, keduanya akan menghasilkan oksida nitrogen dalam jumlah tinggi, sehingga menyebabkan pencemaran udara. Komponen NOx lebih beracun daripada NO, terutama terhadap paru-paru, menyebabkan kesulitan pernafasan. Kemudian yang ketiga adalah HC atau hidrokarbon dan oksidan fotokimia. Hidrokarbon dan oksidan fotokimia merupakan komponen pencemar udara yang berbeda tapi memiliki hubungan satu sama lain. Hidrokarbon langsung dilepaskan dari sumber atau polutan primer, sedangkan oksidan fotokimia merupakan polutan dari hasil reaksi polutan primer, yaitu terutama pada hidrokarbon.
Hidrokarbon terdiri dari elemen hidrogen dan karbon, sesuai namanya ya. Baik berwujud padat, cair maupun gas, tergantung dari struktur molekulnya. Makin banyak karbon, HC yang terbentuk dapat berupa cair bahkan padat. Hidrokarbon yang sering menimbulkan masalah pencemaran udara adalah yang berbentuk gas. Pada suhu normal atmosfer atau hidrokarbon yang bersifat volatil atau mudah berubah menjadi gas. Contohnya metana. Hidrokarbon aromatik lebih berbahaya daripada hidrokarbon jenis yang lain, misalkan jenis alifatik dan alisiklis karena lebih iritatif terhadap membran mukosa manusia. Oksidan fotokimia adalah komponen atmosfer yang diproduksi oleh proses fotokimia. Apa itu proses fotokimia? Yaitu proses kimia yang membutuhkan sinar. Dia mengoksidasi komponen yang tidak segera dioksidasi oleh oksigen. Maksudnya misalkan ada komponen nih yang tidak dioksidasi oksigen, maka dia nanti dioksidasi melalui fotokimia dengan bantuan sinar juga. Nah, senyawa yang terbentuk merupakan polutan sekunder dari hasil interaksi polutan primer dengan sinar. Hidrokarbon merupakan komponen yang berperan dalam produksi oksidan fotokimia. Reaksi ini juga melibatkan siklus fotolitik NO2. Polutan yang paling berbahaya dari hasil reaksi adalah ozon dan peroksihasil nitrat atau PAN. Ozon bukan merupakan turunan HC, namun PAN merupakan turunan HC. Campuran produk-produk akibat gangguan HC di dalam siklus fotolitik NO2 disebut dengan smog fotokimia yang terdiri dari O3 atau ozon, CO atau karbon monoksida, PAN, serta komponen organik lain. Oksidan fotokimia dapat menyebabkan iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Kemudian yang ketiga adalah oksida belerang atau SOX. Pencemaran oleh sulfur oksida terutama disebabkan oleh komponen sulfur dioksida atau SO2 dan sulfur trioksida atau SO3 yang tidak berwarna atau dikenal dengan SOX. Sulfur dioksida memiliki karakteristik bau yang tajam dan tidak terbakar di udara. Sementara sulfur trioksida merupakan komponen reaktif. SO2 yang berada di atmosfer akan diubah menjadi SO3 lalu menjadi H2SO4 oleh proses fotolitik dan katalitik, dipengaruhi oleh faktor jumlah air yang tersedia, intensitas, waktu, dan distribusi spektrum sinar matahari serta jumlah bahan katalitik yang tersedia. Jumlah SO2 karena oksidasi H2S, misalkan karena pembusukan, letusan gunung berapi, atau akibat industri, adalah 80%. Sedangkan 20% yang tidak karena alami ya, itu karena aktivitas manusia dari penggunaan bahan bakar yang mengandung belerang, logam non-ferro, dan kilang minyak. SO2 jika bereaksi dengan kabut dapat membentuk asam sulfat. SOX dapat menyebabkan korosi pada logam, kemudian pH air rendah membuat benda rapuh, serta iritasi pada sistem pernafasan manusia. Kemudian yang kelima, atau yang terakhir adalah partikel. Polutan udara selain dalam bentuk gas juga ada yang berbentuk partikel. Umur partikel dipengaruhi oleh kecepatan pengendapan atau velositas yang ditentukan oleh dimensi dan densitas serta aliran atau turbulensi udara. Partikel mempengaruhi sinar dan mengakibatkan terjadinya refraksi atau pembiasan sinar. Partikel yang berukuran lebih besar merupakan objek makroskopik yang menyebarkan sinar sesuai penampang lintang partikel. Sifat optis tersebut penting untuk menentukan pengaruh partikel atmosfer terhadap radiasi dan visibilitas energi matahari. Partikel dapat dihasilkan dari letusan vulkano, penyebaran debu dan tanah oleh angin, debu bahan bangunan, abu terbang dari peleburan baja dan sejenisnya, serta asap dari pembakaran tidak sempurna. Partikel dapat mengakibatkan kerak jika bergabung dengan uap air atau air hujan. Selain itu juga mengganggu sistem pernafasan manusia. Lalu bagaimana dengan pencemaran udara sekunder? Pencemaran
Udara sekunder adalah semua pencemar di udara yang sudah berubah karena reaksi tertentu antara dua atau lebih kontaminan atau polutan. Umumnya polutan sekunder merupakan hasil reaksi antara polutan primer dan polutan lain yang ada di udara. Reaksi kimia yang terjadi contohnya fotokimia dan oksida katalis. Kemudian berikutnya adalah ozon dan senyawa peroksida. Ozon berada pada jumlah yang relatif kecil. Sebagai pencemar sekunder, ozon dan senyawa peroksida merupakan hasil fotokimia antara NO2 dengan hidrokarbon. Di udara, NO2 lebih banyak menyerap sinyal ultraviolet atau sinar dan gelombang cahaya tampak mendekati gelombang ultraviolet. Gas NO2 di udara akan memberi kesan warna coklat kemerahan. Gas NO2 mengalami reaksi fotokimia yang disebut dengan disosiasi. Oke, berikutnya adalah nilai ambang batas atau NAB. NAB, nilai ambang kontaminan udara ditujukan bagi pelindungan udara di dalam ruang kerja. Nilai ambang diartikan sebagai batas aman suatu kontaminan untuk melindungi kualitas udara. Nilai ambang tersebut disebut dengan nilai ambang batas atau NAB atau bahasa Indonesia threshold limit value. Selain NAB, terdapat standar lain yang disebut kadar tertinggi yang diperkenankan atau KTD, atau dalam bahasa Inggrisnya Maximum Allowable Concentration atau MAC. NAB masih dapat digunakan bagi udara bebas, namun KTD lebih sesuai untuk lingkungan kerja seperti pabrik. NAB pada setiap negara berbeda-beda. Penentuan NAB secara nasional mempertimbangkan aspek proteksi bagi kesehatan nasional dan kepentingan ekonomi, kemudian aspek kemampuan teknologi, serta aspek proteksi lingkungan. Fungsi NAB di dalam pencemaran udara antara lain sebagai indikator secara dini untuk mengetahui bahwa suatu lingkungan sudah mulai dicemari oleh suatu bahan atau zat. Sebagai parameter untuk menyatakan sampai batasan berapa suatu zat akan mulai berubah sifatnya dari suatu kontaminan menjadi polutan. Kemudian yang ketiga, NAB digunakan sebagai pedoman di dalam program pengendalian masalah pencemaran udara. Dan yang terakhir adalah digunakan untuk perlindungan bagi kesehatan masyarakat. Oke, penanggulangan pencemaran udara. Keseluruhan permasalahan pencemaran udara dikaitkan dengan suatu sistem atau air pollution system yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu sumber emisi, atmosfer, dan reseptor. Nah, secara prinsip terdapat 4 pokok penanggulangan, yaitu pendekatan teknologis, yaitu pendekatan secara teknis yang ditujukan kepada faktor sumber emisi beserta segala sesuatu yang terjalin secara bersama-sama sebagai subsistem seperti teknologi pencegahan dan teknologi hemat. Kemudian pendekatan planologis atau pendekatan yang ditujukan bagi penataan fisik agar secara timbal balik dapat menghindari akibat yang merugikan terhadap reseptor. Langkah pokok planologis seperti lokalisasi sumber emisi, membagi daerah menjadi beberapa jenis zona, serta merencanakan jalur transportasi kota. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan administratif, yaitu pendekatan yang mengikat semua pihak untuk mengikuti ketentuan yang berlaku yang sesuai dengan ketentuan hukum. Dan yang terakhir adalah pendekatan edukatif atau cara membina dan memberikan penerangan secara terus-menerus kepada masyarakat, baik dalam rangka motivasi maupun membangkitkan kesadaran ikut memelihara lingkungan hidup. Oke, kita masuk ke lubang ozon. Pada lapisan troposfer, ozon bersifat racun dan merupakan salah satu gas rumah kaca. Ozon merupakan oksidan yang kuat, beracun, dan merupakan zat pembunuh jasad teknik yang kuat. Ozon digunakan sebagai bahan suci hama untuk air minum, misalkan
digunakan untuk produksi air minum dalam kemasan. Namun pada lapisan stratosfer, ozon atau O3 ini berperan sebagai pelindung dari sinar UV bergelombang pendek dan berenergi tinggi dari matahari. Namun ternyata ada temuan terdapat penurunan konsentrasi ozon yang sangat besar, sangat drastis pada lapisan stratosfer di atas benua Antartika yang kemudian dikenal sebagai lubang ozon. Dikhawatirkan lubang ozon akan meningkatkan jumlah penderita kanker kulit dan penyakit mata katarak, menurunkan daya imunitas, serta menurunkan produksi pertanian dan perikanan. Penyebab lubang ozon adalah sekelompok zat kimia yang disebut dengan klorofluorokarbon atau CFC yang biasa digunakan untuk aerosol, kemudian untuk AC, kulkas, dry cleaning, plastik busa, pelarut, dan banyak digunakan industri yang lain. Berikutnya tentang hujan asam. Pencemaran udara yang disebabkan oleh bahan bakar fosil mengakibatkan terbentuknya asam sulfat dan asam nitrat. Kerusakan menjadi lebih parah dengan terbentuknya ozon yang beracun dari polutan NOx melalui reaksi fotokimia. Hujan yang normal atau tidak tercemar memiliki pH sekitar 5,6. Jadi memang sudah bersifat sedikit asam karena terlarutnya asam karbonat dari gas CO2 di dalam air hujan. Tapi jika air hujan terkontaminasi dengan asam kuat, maka pH-nya akan semakin turun di bawah 5,6 yang disebut dengan hujan asam. Tapi sebenarnya istilah yang lebih tepat itu adalah deposisi asam. Terdapat dua jenis deposisi asam, yaitu deposisi kering dan deposisi basah. Deposisi kering merupakan terkenanya benda dan makhluk hidup oleh asam yang ada di udara. Biasanya deposisi kering terjadi di tempat yang terletak dekat sumber emisi. Sementara deposisi basah merupakan turunnya asam dalam bentuk hujan. Deposisi asam terjadi jika asam di udara larut dengan butiran air di awan. Deposisi basah terjadi di daerah yang jauh dari sumber emisi. Penanggulangan deposisi asam antara lain penggunaan bahan bakar rendah belerang, mengurangi kandungan belerang sebelum pembakaran, pengendalian pencemaran setelah pembakaran, serta penghematan energi. Oke, sedikit pembahasan ya. Jadi pergerakan pencemaran udara itu ada lokal, regional, dan global. Lokal itu di wilayah tertentu yang sempit, misalkan di lokasi industri A atau di kota A, seperti itu. Kalau regional itu di beberapa negara. Kalau global itu sudah berdampak ke semua daerah di bumi ini. Kemudian sumber polusi utama untuk pencemaran udara itu ada transportasi, industri, dan rumah tangga. Emisi itu apa? Emisi adalah zat, energi, dan atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar. Sumber emisi adalah setiap usaha dan atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dari sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak, maupun sumber tidak bergerak spesifik. Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang berada di dalam wilayah RI yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur lingkungan hidup lainnya. Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan atau komponen yang ada atau seharusnya ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien. Pengaruh polutan udara itu terhadap barang, tumbuhan, hewan, dan manusia. Pengaruh polutan udara terhadap manusia itu bisa berdampak akut, tapi juga bisa berdampak kronis.
Akut itu apa? Konsentrasi tinggi dalam waktu pendek. Kalau kronis, konsentrasi rendah dalam waktu yang lama. Baik, itu tadi sekilas tentang pencemaran udara. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pencemaran air dan pencemaran tanah. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.